Kak Sulis. Nah, kebetulan di sini saya akan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan terkait penyakit sindrom koroner akut atau SKA ya Mbak ya. Nah, di sini saya bekerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, di mana tujuan dari edukasi ini supaya Mbak nanti bisa menyalurkan kembali kepada saudara, kepada keluarga, dan memberitahu terkait dengan sindrom koroner akut itu seperti apa sih, dan tanda gejalanya seperti apa, cara pencegahannya itu seperti apa, seperti itu ya Mbak ya. Nah, di sini mungkin untuk kontrak waktunya sekitar kurang lebih 5-7 menit ya Mbak ya. Nah, apakah Mbak bersedia? Bersedia Mbak ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada saya Mbak ya. Terkait dengan SKA. Nah, SKA itu sindrom koroner akut Mbak. Biasanya kalau di orang umum itu angin duduk Mbak. Iya, yang masuk angin kayak gitu. Nah, ini dengan Mbak siapa? Mbak Putri ya. Ya, Mbak Putri. Nah, di sini sudah pernah tahu belum untuk sindrom koroner akut itu apa? Ini tahu secara apa ya? Pokoknya ya, secara mendalam. Tahunya cuma SD, SKA ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak ya. Jadi SKA itu sindrom koroner akut yang biasanya orang awam menyebutkan angin duduk. Nah, itu biasanya merupakan kumpulan gejala Mbak. Jadi kumpulan gejala dari beberapa penyakit jantung seperti itu. Nah, jadi seperti gejalanya nyeri dada bagian kiri, terus menjalar ke rahang, ke lengan, seperti itu Mbak, mual, seperti itu. Nah, biasanya jantung juga berdebar-debar, seperti itu. Mau tanya ini Mbak, benar nggak sih kalau misalnya yang SKA itu bisa terkena SKA pada usia 45 ke atas? Oh iya Mbak, nah di sini untuk SKA sendiri itu memang benar sesuai teori itu terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah di angka usia 25 tahun itu sudah bisa terkena SKA Mbak. Iya bisa juga, karena kenapa? Karena biasanya itu faktor penyebabnya. Yang pertama, pola hidupnya, jadi dari makanan, asupan nutrisinya, terus kan juga banyak sekarang anak-anak muda yang dia itu sejak dini sudah dikenalkan sama rokok. Bahkan di Indonesia sendiri itu survei yang pernah saya baca itu di termuda itu yang dikenalkan dengan rokok itu usia 3 tahun. Nah, ya, jadi sudah sejak dini sekali sudah dikenalkan dengan rokok. Nah, itu merupakan salah satu penyebabnya. Nah, terus ada lagi minuman keras. Nah, anak-anak remaja sekarang kan juga banyak yang minum minuman keras seperti itu Mbak. Nah, ada lagi aterosklerosis. Aterosklerosis ini itu adalah trombus atau penyumbatan. Oh iya Mbak, mau tanya, kalau misalnya saya mau periksa, kan soalnya saya sering sakit di bagian kiri, tapi cuma beberapa kali sih, nggak tiap hari gitu. Maksudnya biar tahu saya terkena SKA atau enggak. Oh ya. Jadi untuk pemeriksaan untuk SKA ini sendiri Mbak ada beberapa. Ada salah satunya ya nyeri dada yang bisa kita lihat dengan kasat mata, yaitu nyeri dada bagian kiri, menjalar ke rahang bisa, terus ke lengan kiri juga bisa. Terus itu nyeri yang sangat nyeri sekali Mbak. Nah, biasanya kadang nyerinya tuh hilang timbul juga bisa. Iya benar. Nah, untuk SKA sendiri juga di sini biasanya dia itu kadang ada gejala, ada juga yang tanpa gejala seperti itu. Nah, terus kalau untuk di rumah sakit biasanya dilakukan pemeriksaan EKG, elektrokardiografi, di mana EKG tersebut merupakan pemeriksaan kelistrikan jantung. Jadi kan jantung itu berdenyut seperti itu Mbak. Nah, itu yang dicek di rumah sakit biasanya. Nah, dari gambaran EKG itu sendiri nanti keluar kertas. Nah, nanti dari hasilnya itu sendiri yang nanti akan menentukan seperti apa. Terus ada lagi pemeriksaan troponin sama CKMB. Jadi itu enzim jantung. Jadi
nanti kita cek lab lagi. Nah, di mana umur nilai troponin sendiri itu kan normalnya 0,1 sampai 0,2. Nah, jadi kalau nilai troponinnya lebih dari 0,2, nah itu patut dicurigai CKMB seperti itu. Nah, untuk nanti penata laksanaannya atau diapain sih di rumah sakit kayak gitu ya Mbak ya. Nah, biasanya kalau misalkan pasiennya itu terlalu nyerinya sangat berat ya, nah di sini bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Nah, nanti bisa di bed rest-kan, ditidurkan kayak gitu. Terus jangan terlalu banyak gerak seperti itu. Nah, jadi seperti halnya orang bed rest, istirahatlah istilahnya seperti itu. Mungkin itu saja yang Mbak yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Mbak ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri Mbak? Nggak ada. Bapak, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya ya Mbak ya. Mbak baru sekali sudah mau bekerja sama dengan saya gitu ya Mbak ya. Mungkin di lain waktu kalau ada pertanyaan bisa kesini lagi ya Mbak ya. Iya, makasih ya. Mungkin itu saja video pendidikan